Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tidak terasa sudah sampai ahad yang ketiga. Itu berarti kita kembali dalam kajian rutin kitab Manhajus Salikin, buah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita sudah berada di penghujung kitab, yaitu tentang kitab yang berbicara tindakan pidana. Dan sudah kami jelaskan pada pertemuan ahad pertama hukum pidana bagi yang melakukan perbuatan zina. Adapun hari ini yaitu berhubungan dengan hukum pidana bagi yang menuduh berzina. Apa hukumnya ketika ada orang menuduh orang lain yang baik-baik melakukan perbuatan zina? Akan kita bahas. Penulis rahimahullah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, wa man qadhafa muhsanan bizina aw syahida alaihi bihi wa lam takmul asy-syahadah julida 80 jaldah. Wa qadfu ghairil muhsan fihi ta'zir wal muhsan huwal hur al baligh al muslim al akil al afif. Wa ta'ziru wajibun fi kulli ma'siyatin la hadda fiha wala kafarah. Penulis rahimahullah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, barang siapa yang menuduh muhsanan, yaitu seorang yang merdeka, yang baik-baik, seorang muslim yang baik-baik, menjaga kehormatannya, barang siapa yang menuduh orang yang seperti ini, yaitu yang baik-baik, menjaga kehormatan dengan tuduhan berzina, atau dia bersaksi bahwa orang ini melakukan perbuatan zina dan tidak memiliki syahadah, tidak ada saksi, dia hanya tuduhan saja, maka hukuman pidananya adalah dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Barang siapa yang menuduh ini melemparkan tuduhan, baik dengan perbuatan zina atau tuduhan liwat. Kalau menuduh seorang dengan perbuatan zina atau perbuatan homo, ini adalah tuduhan yang berat. Bahkan tuduhan ini membawa pada dosa besar. Karena setiap hukuman yang ada di dunia atau di akhirat terhadap suatu dosa, maka dosa itu adalah dosa besar. Hal ini berdasarkan surat An-Nur ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang menuduh, melemparkan tuduhan kepada wanita-wanita yang baik-baik, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah, pukullah mereka dengan 80 kali cambukan. Juga Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa besar? Rasulullah SAW
mengatakan dosa-dosa besar diantaranya adalah qadful muhsanati al-ghafilat, menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang mereka lalai dari perbuatan zina, ya, mereka tidak pernah melakukan zina tapi dituduh berzina. Maka kata Rasul, ini termasuk akbarul kabair, termasuk dosa-dosa besar. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita jangan sembarangan menuduh orang baik-baik, baik itu laki-laki atau wanita. Jadi misalkan ada wanita baik-baik, dia menjaga kehormatan, dia seorang yang taat, ya, kemudian dituduh melakukan perbuatan zina, dan yang menuduh tidak bisa mendatangkan saksi. Karena sebagaimana telah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu, untuk menetapkan seorang itu melakukan zina, satu dengan cara persaksian, dan ini sangat sulit. Kemudian dengan pengakuan, yang ketiga dengan bukti kehamilan. Nah, kita menuduh wanita baik-baik yang dia taat, yang dia menjaga kehormatan, tapi dituduh melakukan perbuatan zina dan yang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang menuduh telah melakukan dosa besar. Hukumannya selain mendapat dosa besar, dia juga berhak dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Begitupun sebaliknya. Kalau ada laki-laki menuduh laki-laki yang lain. Jadi menuduh perbuatan zina itu bukan hanya kepada perempuan yang baik-baik. Laki-laki yang baik-baik juga apabila dituduh melakukan perbuatan zina dan yang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti, maka hukumannya cambuk sebanyak berapa? 80 kali cambukan. Ini merupakan peringatan bagi kita semua agar kita berhati-hati dalam menuduh seseorang, menuduh orang-orang yang baik. Bagaimana kalau yang dituduh itu orang yang bukan muhsan? Ya, bukan muhsan. Misalkan kalau yang dituduh itu memang sudah mainannya, kebiasaannya berbuat jelek. Misalnya ada wanita ya, profesinya sebagai kupu-kupu malam. Dia terlibat dalam apa? Prostitusi. Kemudian dituduh, kamu itu prostitusi, melakukan zina. Dan yang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti. Maka hukumannya, kalau orangnya seperti ini, ya orangnya itu bukan orang yang taat, bukan orang yang menjaga kehormatan, tapi dituduh berzina. Sementara yang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang menuduh tidak dicambuk 80 kali. Tapi hukumannya apa? Takzir. Takzir itu apa? Hukuman yang ditetapkan oleh pemimpin sesuai kebijaksanaannya. Ya, tidak ditetapkan secara hukum syariat. Jadi perhatikan sekali lagi bahwa menuduh berbuat zina kepada wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik yang taat, yang menjaga kehormatan, ini yang menuduh bila tidak mendatangkan bukti, dia dicambuk 80 kali. Tapi kalau yang dituduh ini memang orang jelek, memang profesinya sebagai kupu-kupu malam, prostitusi, ya, dan kebetulan yang menuduh gak punya bukti, maka dia tidak dicambuk 80 kali yang menuduh. Hanya dihukum dengan hukuman sesuai kebijakan pemimpin. Ya, ini perlu kita perhatikan dalam masalah ini. Muhsan itu siapa? Wal muhsan huwal hur al-balik al-muslimu al-akil. Orang yang baik-baik itu, muhsan itu, baik wanita maupun laki-laki, adalah yang statusnya merdeka, bukan budak. Kemudian dia sudah balik, ya, akil balik, muslim, berakal, dan al-afif, dia yang menjaga kehormatan. Jadi syaratnya hukuman 80 kali cambukan kepada orang yang baik-baik itu ada 6. Satu, dia seorang muslim, yang dituduh ini muslim. Yang kedua, dia itu muslim yang memang statusnya bukan budak. Yang ketiga, balik. Yang keempat, berakal. Yang kelima, al-afif. Ya, al-afif.
Ini syarat-syarat muhsan. Maka kalau yang dituduh dia muslim, bukan budak, balik akal, tapi tidak menjaga kehormatan, dia orang-orang buruk ya. Perginya kalau malam, dia mulai operasi, berangkat habis isya ke tempat-tempat diskotik, klub-klub malam. Ini bukan orang baik, tapi kita ada orang yang menuduh dia berbuat zina. Maka kalau tidak terbukti, yang menuduh ini tidak dicambuk 80 kali, tapi dihukum dengan hukuman sesuai kebijakan pemimpin. Inilah tindakan pidana bagi orang yang menuduh berzina kepada orang yang laki-laki atau perempuan yang baik-baik. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ketika ada permasalahan di lingkungan kita, ya misalkan ada sesuatu yang mencurigakan, ditanya dulu, diklarifikasi dulu siapa dia, perempuan ini siapa, ya, atau tamu laki-laki ini siapa, Anda kan perempuan janda kok bawa tamu laki-laki, siapa. Jangan langsung kita menuduh berzina. Terlebih lagi kalau laki-laki wanita yang dituduh ini memang terkenal baik, taat, soleh, solehah, maka jangan sembarangan menuduh, harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, maka yang menuduh dicambuk 80 kali cambukan. Permasalahannya akan berbeda jika yang dituduh bukan orang baik-baik. Dia tidak soleh, tidak soleha. Ya, selalu bergelimang dengan dosa. Kemudian dituduh berzina. Maka yang menuduh, jika tidak bisa mendatangkan bukti, tidak dicambuk 80 kali. Tapi dihukum sesuai dengan hukuman kebijakan pemimpin. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, wa ta'ziru wajibun fi kulli maksiatin la hadda fiha wala kafarah. Ta'zir itu hukumnya adalah wajib dalam setiap kemaksiatan yang tidak ada hukuman pidana di dalamnya, tidak ada juga kafarah. Ta'zir secara bahasa artinya al-mana'. Apa? Mencegah. Karena dengan hukuman ta'zir ini akan mencegah orang yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya hukuman, orang yang akan melanggar, dia akan berpikir terlebih dahulu untuk melanggar. Karena ada hukuman, itulah ta'zir. Ta'zir itu bisa diterjemahkan hukuman yang dibuat oleh pemimpin. Jadi disebut bahasa ta'zir secara bahasa Arab artinya al-man'ah, mencegah. Karena dengan ada hukuman mencegah orang untuk melakukan pelanggaran. Ya, ini disebut ta'zir. Ta'zir adalah hukumnya wajib. Yang benar, ta'zir itu bukan sebuah kewajiban. Bukan kewajiban secara mutlak, bukan juga dilarang secara mutlak. Tapi sesuai kebijaksanaan pemimpin, hakim setempat. Jadi tidak harus orang yang melanggar itu dikasih hukuman. Ya. Jadi para ulama mengatakan ta'zir itu wajib. Tidak harus. Selama pelanggarannya bukan diatur secara syariat, bukan hukum-hukum pidana yang memang ada aturannya secara Islam, ya, tindakan-tindakan yang sepertinya pelanggaran itu secara hukum agama tidak diatur. Contohnya apa? Misalnya seorang laki-laki memegang tangan wanita yang bukan mahramnya, atau mencium wanita yang bukan mahramnya. Dia bukan istrinya, bukan adik kandung, bukan kakak kandung, bukan bibi. Kalau ada laki-laki mencium seorang wanita bukan istrinya, bukan siapa-siapa, ini secara aturan agama nggak ada. Ada nggak hukuman bagi orang yang mencium wanita yang bukan istrinya, bukan ibunya, bukan siapa-siapa? Tidak ada. Agama hanya mengatur hukum berzina, tindakan pidana berzina. Hukumannya apa? Kalau belum menikah dicambuk 100 kali, kalau sudah menikah dirajam sampai meninggal. Tapi kalau hanya sekedar mencium, maka ini dikembalikan kepada pemimpin hukumannya. Mau diapain ini kalau ada orang yang melakukan pelecehan kepada wanita, baik dengan mencium, baik dengan menggoda, atau dengan verbal, bahasa, maka hukumannya dikembalikan kepada ijtihad pemimpin.
Jadi bukan wajib secara mutlak dia harus dihukum, bukan pula dihilangkan secara mutlak, tapi dikembalikan kepada kebijaksanaan ijtihad seorang pemimpin. Ini yang disebut dengan hukum ta'zir. Hukum yang fungsinya memberikan peringatan, memberikan pelajaran kepada orang yang melanggar. Itu namanya ta'zir. Dari ta'zir itu untuk setiap maksiat, pelanggaran yang tidak ada had, tidak ada hukumannya secara agama dan tidak ada kafarohnya, ya. Maka ini yang disebut dengan ta'zir. Kemudian penulis rahimahullah beralih pada hukum pidana berikutnya, yaitu hukum mencuri. Ya, Islam memberikan perhatian terhadap hukum pencurian. Ketahuilah saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat concern perhatian untuk menjaga hak milik seseorang. Karena itu dalam Islam dikenal ad-dururiyatul khams, 5 perkara yang sangat penting untuk dijaga. Di antaranya adalah menjaga al-mal, menjaga kekayaan hak milik seseorang. Harta yang dimiliki seorang tidak boleh diambil tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu bainakum, la ta'kulu ba'dukum ala ba'din bil batil. Ya, janganlah sebagian kalian di antara sebagian yang lain saling memakan harta kalian dengan cara yang batil. Tidak boleh kita mengambil harta seorang kecuali dengan keriduan dirinya. Rasulullah mengatakan, la yahillu ma'lum ri'i muslimin illa bitibin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Ya. Maka Islam itu sangat menjaga hak milik seorang dari berupa harta kekayaan yang dia punya. Tidak boleh diambil secara sembarangan. Karena itu Islam mengharamkan pencurian, Islam mengharamkan penjambretan, perampokan, begal dan seterusnya. Ini yang diatur oleh Islam. Karena bagaimanapun juga manusia itu senang dengan apa yang dia telah hasilkan. Dia kerja keras menghasilkan sesuatu, disimpan di rumah, maka tidak boleh diambil sembarangan kecuali dengan kerelaan dirinya. Ya, kerelaan dirinya maksudnya apa? Ya, ada hak zakat yang dikeluarkan, dia harus keluarkan. Ya. Ini hak benar. Tapi kalau diambil tanpa hak, maka tidak boleh. Islam sangat menjaga. Rasulullah SAW juga mengatakan, inna amwalakum wa aradakum wa dima'akum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Semuanya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian dijaga, terjaga sebagaimana kesucian kehormatan pada hari ini, di tempat ini, di negeri ini. Maka tidak boleh seorang saling memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Termasuk yang dilarang oleh Islam adalah pencurian, atau dalam bahasa Arab disebut dengan sarikah. Pencurian dalam istilah agama adalah mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi, itu namanya pencurian. Ada istilah pencurian, perampokan, ya, dan penipuan dan seterusnya. Pencurian mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi, makanya pencuri itu tidak mau terang-terangan. Malam hari ketika umumnya manusia tertidur lelap jam 1, jam 2, ya, mengambil harta milik orang, baik mobil, motor, dan seterusnya. Itu namanya pencurian. Kalau perampokan bisa secara terang-terangan. Dia berani mencegat, merampok terang-terangan. Ya, ketika ada orang yang punya, berani, itu perampokan. Atau begal, orang jalan di malam hari, motornya masih dikendarai, dibegal, dicegat di tengah jalan dengan alat-alat, ya, senjata tajam. Ini berani menghadapi walaupun ada orangnya. Tapi kalau pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dia tidak ingin diketahui orang. Itu namanya pencurian. Maka kita harus paham apa definisi pencurian. Mengambil sesuatu
ya secara sembunyi-sembunyi dari harta yang kita punya, ya dari harta yang kita punya yang telah mencapai nisab. Jadi sebuah kasus dinilai pencurian kalau sudah mencapai nisabnya. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa man saraqa rubu'a dinarin minadz-dzahab aw ma yusawihi minal mal min hirzihi kuti'at yaduhu al-yumna min mifsalil qaf wa husimat. Barang siapa yang mencuri 1/4 dinar dari emas atau apa yang senilai dari 1/4 dinar berupa harta dari tempat yang memang tersimpan, tersembunyi, maka orang yang melakukan itu dipotong tangan kanannya dari mifsalil qaf, ini pergelangan tangan, ya, kemudian husimat. Setelah dipotong maka dicelupkan ke minyak yang mendidih supaya darahnya berhenti. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, barang siapa yang mencuri 1/4 dinar dari emas atau yang senilai setara 1/4 dinar. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebuah pencurian itu dinilai sebagai pencurian kalau nilai barang yang diambil senilai 1/4 dinar dari emas. Dalilnya adalah dalil hadis Nabi yang berbunyi la yuqta'u yadu sarikin illa fi rubu' dinar fasaida. Tidak boleh dipotong tangan pencuri kecuali dia mencuri senilai barang 1/4 dinar atau lebih. Ya, tidak boleh dipotong tangan pencuri kecuali barang yang diambil itu mencapai 1/4 dinar atau lebih. 1/4 dinar itu berapa? Satu dinar itu sama dengan 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Kalau logam mulia sekarang 1 gramnya 1 juta, anggaplah 1 juta. 4/4 maka sama dengan 4.250.000, ya. 4.250.000 itu 4/4. Nah, nisabnya seorang dianggap terhitung mencuri rubu' dinar, 1/4 dinarnya. Jadi kalau 1 dinar 4/4 dianggap mencuri itu 1/4 dinarnya. 4.250 dibagi 4 jadi berapa? 1.250-nya dibagi 4 50-an, ya. Taruhlah 1.050.000, ya. 1.050.000. Nah, 1.050.000 ini atau 1.060.000-an lah, ya. 1.060.000 kalau ada orang yang mengambil barang senilai 1.060.000 maka dia sudah dihitung mencuri. Bila barang yang diambil itu sudah mencapai nisab 1.060.000 maka sudah dianggap sebagai kasus pencurian. Tapi kalau kurang dari itu bukan disebut sebagai pencurian. Karena Rasulullah mengatakan tidak boleh dipotong tangan pencuri kecuali pencuriannya senilai rubu' dinar, 1/4 dinar atau lebih. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam memotong tangan pencuri Islam tidak sembarangan. Islam meletakkan aturan dan syarat-syarat yang harus diperhatikan. Di antara aturannya adalah pencurian tersebut sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya? 1/4 dinar, rubu' dinar. 1/4 dinar atau kita jelaskan tadi, ya, sekitar 1 gram lebih. Kalau 1 dinar 4/4 berarti 1/4-nya ya 1 gram lebih. Syarat kedua, hendaklah barang yang dicuri ini barang yang memang mulia. Ya, barang-barang yang memang tersimpan mulia, harta benda. Bukan yang sifatnya misalkan buah-buahan, ya, atau tanah, pasir misalkan, ya, pasir untuk mau bangun. Bukan seperti itu. Jadi pencurian itu barang-barang yang muhtaram, yang memang dijaga oleh pemiliknya.
kendaraan, motor, mobil, emas, ya, uang, itu baru disebut pencurian. Syarat ketiga dipotongnya tangan pencuri itu apabila barang yang dicuri itu ditaruh di tempat yang memang biasa disimpan. Barang yang dicuri, yang diambil, ini memang diletakkan pada tempat yang biasa pada penyimpanannya. Kemudian diambil, itu baru dihitung pencurian. Kalau barang tersebut ya bukan di tempat yang biasa disimpan, maka tidak dikategorikan sebagai pencurian. Contoh, uang kalau dalam jumlah besar itu biasanya disimpan di mana? Apakah tergeletak di meja saja? Ya, 50 juta tergeletak di meja? Tidak. Orang punya uang dalam jumlah besar 50 juta pasti dia akan simpan. Simpannya di mana? Di lemari. Simpannya di mana? Di brankas. Ya, di tempat-tempat tersembunyi yang memang orang biasa menyimpan uang di situ. Nah, kalau tempat tersembunyi ini, tempat menyimpan uang tersembunyi ini diambil, itu barulah pencurian. Beda dengan orang meletakkan uang 50 juta di teras rumah, pagar terbuka. Setiap orang yang lewat ngelihat, ada uang banyak numpuk. Ketika ada yang ngambil, itu bukan pencurian karena bukan di tempat yang biasa orang menyimpan. Ya. Bukan di tempat orang yang biasa menyimpan. Ini secara hukum fikih Islam bahwa barang yang dicuri, harta yang dicuri itu tersimpan di tempat yang memang biasa orang menyimpan barang tersebut. Kemudian yang keempat syaratnya dipotongnya tangan pencuri adalah tidak adanya syubhat dalam pikirannya. Kalau ada syubhat, dia pikir ini adalah harta halal, padahal bukan, maka kalau ada syubhat, hukumannya tidak bisa ditegakkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, maka 4 syarat inilah menyebabkan pencurian itu dihukumi sebagai sebuah pencurian. Ini untuk membedakan dengan tindakan kriminal yang lain. Contohnya apa? Perampokan, perampasan, begal. Yang secara terang-terangan. Kalau pencurian itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Di tempat-tempat yang memang harta benda itu disimpan dengan rapih. Itu baru dikategorikan pencurian. Tapi kalau perampokan, begal tengah jalan, mobil diambil dengan paksa, ini lain hukumannya nanti. Ya, hukumannya lain, tidak dipotong seperti pencurian yang sebenarnya. Atau ikhtilas. Ikhtilas itu adalah seorang mengandalkan kecepatan tangannya. Bahasa kita apa? Kalau ikhtilas, mengandalkan kecepatan tangan. Misalnya, penjual baju di mall. Karena banyak pembeli nanya, tolong lihat baju yang itu, yang ini sedang lihat-lihat bahan. Kemudian ada seorang yang datang niatnya mencuri, maling. Karena melihat penjualnya sibuk melayani pembeli, dia dengan sigap cepat mengambil HP pemilik toko atau mengambil uang pemilik toko karena dia mengandalkan kecepatan ketika si pemilik itu lengah. Ya. Nah, ini sering terjadi. Misalkan kita datang ke konter HP, ada yang datang ke konter HP, penjual toko HP-nya ini disuruh ngambil barang yang tinggi. Ambilkan barang yang tinggi, HP di sana tuh yang pojok, saya pengen lihat. Ketika si penjual mengambil tangga untuk naik ngambil barang yang tinggi, orang ini dengan cepat langsung mengambil uang atau HP yang ada di situ, di etalase yang dekat. Ini hukumnya bukan seperti orang mencuri, ini hukumnya seperti ikhtilas namanya, mengandalkan kecepatan tangan. Ya. Maka kita harus bedakan, sebuah kasus itu dihitung sebagai pencurian bila terpenuhi 4 syarat ini. 1, mencapai nisab, yaitu 1/4 dinar, kurang lebih 1 gram lebih sedikit emas, ya, 1.060.000-an tadi kita hitung. Kemudian barang yang dicuri disimpan di tempat yang memang manusia biasa menyimpan, menyembunyikannya, brankas, lemari, ya, itu dihitung pencurian kalau diambil. Kemudian barang yang dicuri juga barang-barang yang punya nilai mulia, bukan barang-barang yang rendah. Mangga di depan rumah, ya,
pasir buat ngebangun, ada yang ngambil 1 ember, ini bukan dihitung sebagai pencurian. Kemudian yang keempat, tidak ada syubhat di dalam akal pikirannya. Kalau orang sudah terpenuhi syarat-syarat pencurian ini, maka kutiat yaduhul yumna. Kalau terpenuhi 4 syarat ini, hukumannya apa? Dipotong tangannya yang kanan dari pergelangan tangan, kemudian setelah dipotong dicelupkan ke dalam air yang mendidih atau minyak yang mendidih supaya darahnya tidak mengalir deras. Ya, di husyimat. Ya, kalau seorang pencuri tangannya sudah dipotong, maka dicelupkan pada minyak yang sedang mendidih. Supaya apa? Supaya urat-urat yang terputus di sini itu mampet, tidak ngeluarin darah terus. Ya. Karena kalau tidak langsung dicelupkan ke minyak panas, itu darah akan mengalir deras, orangnya bisa meninggal. Ya, kehabisan darah. Karena di tangan ini kan ada urat-urat. Kalau terputus, darahnya ngalir terus, meninggal dunia bisa. Dan tidak diinginkan. Islam tidak menginginkan pencuri itu meninggal. Tapi Islam ingin memberikan hukuman bahwa yang mencuri dipotong tangan, maka setelah tangannya putus, celupin ke minyak yang mendidih panas, supaya memutus darahnya berhenti. Agar orang yang dipotong tangannya tidak kehabisan darah dan tidak meninggal dunia. Inilah hukuman bagi yang melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan fa in ada kutiat rijulhul yusra min mifsalil ka'ab wa husimat. Kalau diulangi lagi pencuriannya, maka dipotong kakinya yang kiri dari pergelangan kaki dan dicelupkan ke minyak yang panas. Wa in ada hubisa. Bila ngulang lagi pencuriannya, maka dia ditahan wala yuqta ghairu yadin wa rijlin, dan tidak dipotong tangan dan kakinya lagi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, dan pencuri laki-laki dan pencuri wanita, maka potonglah kedua tangan mereka keduanya. Surat Al-Maidah ayat 38. Para ulama berselisih pendapat kalau si pencuri mengulangi lagi pencuriannya. Ya, ada yang mengatakan cukup dipenjara saja, tidak dipotong lagi kakinya. Ada yang mengatakan dipotong kakinya yang kiri. Kalau tangannya sudah, ya tangan kanannya sudah dipotong, kok mencuri lagi? Kaki kiri dipotong. Ya. Kalau mengulangi lagi, dipenjara. Kalau kaki kirinya sudah dipotong kok masih mengulangi, maka dipotong kaki kanannya dan seterusnya. Ada lagi yang mengatakan dipenjara seumur hidup, bahkan ada para ulama yang mengatakan sampai dibunuh. Tapi yang benar dalam masalah ini, kalau diulangi lagi pencuriannya, maka dikembalikan kepada pemimpin setempat, ya. Apakah akan dipotong kaki kanannya, kaki kirinya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita bahas tentang hukum pidana berikutnya, masih berhubungan dengan pencurian. Kami beri kesempatan terlebih dahulu bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif pada kami. Namun sebelum itu simak jeda berikut ini terlebih dahulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kita kembali dalam kajian kitab Manhajus Salikin dan kita sampai pada segmen yang kedua, sesi tanya jawab. Silakan bagi para pemirsa yang ingin melayangkan pertanyaan, baik secara langsung melalui telepon atau secara pesan singkat, silakan menghubungi nomor yang sudah ada di layar TV Anda. Kami sambut terlebih dahulu pertanyaan pertama melalui pesan singkat dari Ibu Ade di Tangsel, Tangerang Selatan. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditipu saudara sepupu untuk pemodalan catering. Ya, untuk permodalan saya melibatkan teman-teman saya pihak ketiga. Penipuan baru saya ketahui di akhir tahun kedua. Sampai urusan ke pengadilan.
Walau dari saya tidak dihukum tapi diwajibkan membayar 1,5 miliar yang sampai hari ini tidak dibayarkan. Walau saudara saya tidak dihukum tapi diwajibkan membayar 1,5 miliar yang sampai hari ini tidak dibayarkan. Sementara saya sudah bayar menutupi kerugian teman-teman sampai menjual rumah, masih kurang 700 juta lagi. Saudara saya bersikeras nggak mau bayar, sementara saya ditagih teman saya. Sudah nggak ada lagi yang dijual kecuali aset suami saya. Apakah saya nanti kalau saya meninggal saya dianggap masih berhutang ke teman saya? Baik, ini kasus penipuan dari Ibu Ade di Tangerang Selatan. Beliau memiliki kasus yaitu saudara sepupunya menipu dalam masalah permodalan catering. Ya. Saudaranya ingin membuka catering, butuh modal, melibatkan Ibu Ade. Kemudian Ibu Ade mencari teman-teman yang lain. Ternyata modal catering yang dipakai oleh sepupu dibawa kabur atau ditipu. Dan kejadiannya baru ketahuan setelah usaha itu berjalan tahun kedua. Naik sampai pengadilan, saudara saya sepupu tidak dihukum apa-apa, hanya diwajibkan membayar kerugian 1,5 M. Dan yang menjadi masalah, saya sebagai penghubung dari teman-temannya pihak ketiga yang mereka meminta modal saya yang sudah saya serahkan kembalikan. Dalam kasus ini saudara saya tetap tidak mau bayar, padahal dia sudah melakukan penipuan dan saya hanya korban dari pihak pertama yaitu saudara sepupunya. Apakah nanti setelah saya meninggal dunia saya masih dianggap berhutang ke teman-teman saya? Ketahuilah kaum muslimin dimuliakan Allah, ini dalam Islam disebut dengan bentuk kerjasama, ya, syarikah. Ada pihak pertama pelaku usaha, ada pihak pemodal yaitu pihak kedua dan pihak ketiga. Kemudian pelaku usaha ini tidak amanah. Modal dari pihak kedua, pihak ketiga diambil, ya, ditipu dan lain-lain. Maka sejatinya yang memiliki hutang adalah pihak pelaku usaha. Pihak pertama yang dia mengelola catering. Dia yang harus bertanggung jawab terhadap penipuan yang dia lakukan. Adapun kita sebagai pihak kedua karena sebagai penghubung, ya, penghubung pihak ketiga dengan pihak pertama, karena pihak pertama itu saudara kita juga, sebagai beban moral saya pun membayarkan hutang-hutang ini, tapi belum selesai semua karena kemampuan terbatas. 1,5 M ini harta yang sangat banyak, ya, harta yang besar. Tambah lagi saudara ini tidak mau bayar, maka yang Anda lakukan adalah menekan saudara ini, untuk menjual aset-asetnya. Baik itu rumah yang misalkan sudah terbeli untuk modal catering atau yang lain, untuk menutupi kekurangan dari pihak ketiga yang dia telah diambil uangnya tanpa hak. Dan ingatkan saudara Anda ini untuk takut dengan hutang, takut dengan balasan hari kiamat, karena bagaimanapun juga orang yang menipu dia bukan golongan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan man ghassana falaysa minna, barang siapa yang menipu dia bukan termasuk golongan kami. Ingatkan dia dengan ancaman-ancaman hukuman akhirat supaya tobat mengembalikan uang yang sudah diambil tanpa hak, karena pertanggungjawabannya akan sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan atas kasus ini, dan saya rasa kasus seperti ini memang banyak sekali. Ya, dan dalam hukum positif kasus penipuan tidak dihitung sebagai hukuman pidana tapi perdata. Ya, yang biasanya seperti itu, tidak ada hukuman tapi harus mengganti rugi dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat juga. Perkenalkan, saya Ummu Hazim dari Cianjur. Saya mau bertanya Ustadz, saya seorang guru SD dan tempat bekerja saya jauh dari tempat tinggal. Setiap hari saya berangkat ke sekolah sendiri tanpa mahram. Apakah selama perjalanan ke sekolah tersebut saya berdosa karena tidak didampingi mahram? Lalu bagaimana solusinya? Dari Ummu Hazim di Cianjur, beliau bekerja sebagai seorang guru di tempat kerja yang jauh. Jauhnya ini seberapa jauh? Perlu diperjelas, ya. Apakah sudah masuk jarak safar atau tidak?
Kalau tidak dihitung sebagai jarak safar, Anda berangkat ke tempat kerja, sekolahan, tidak dihitung sebagai safar, maka boleh tanpa mahram. Misalkan di daerah kita berada di daerah Cikarang, tinggal di Cikarang, bekerja di Jakarta misalkan. Maka kita tiap hari bolak-balik Cikarang Jakarta, walaupun jauh, perjalanan bisa 1,5 jam, bisa 2 jam, tidak dihitung sebagai safar. Kenapa? Karena masyarakat sini pergi ke Jakarta itu tidak dihitung sebagai safar, perjalanan jauh, biasa. Maka pertanyaan di sini, saya seorang guru, tempat bekerja saya cukup jauh, jauhnya itu seberapa? Apakah sudah masuk kategori safar atau belum? Kalau belum masuk kategori safar, Anda pergi kerja tiap hari ke tempat yang jauh, belum masuk kategori safar, walaupun tanpa mahram, hukumnya boleh. Ya, maka perlu diperjelas dari pertanyaan ini. Allahu ta'ala alam. Barangkali ada penelpon yang masuk, silakan. Baik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini apa yang kita kaji adalah tentang hukum-hukum pidana yang ditetapkan aturannya oleh syariat. Dan aturan-aturan ini bukan untuk membatasi manusia, tapi untuk kebaikan bersama. Bagaimana hikmah dari kasus pencurian dipotong tangan bila terpenuhi syarat-syarat yang 4 tadi, memberikan hikmah yang besar, membuat pelaku menjadi jera, membuat seorang menjadi takut. Karena tujuan hukuman adalah membuat efek jera, bukan membuat efek manusia pelaku kemaksiatan, pelaku pidana ini semakin berani, tidak, tapi membuat efek jera, itu namanya hukuman. Jika ada orang mencuri dipotong tangannya, ya, kemudian dicelupkan ke minyak yang panas mendidih untuk menghentikan darahnya, maka hal itu akan membekas dalam dirinya, bahkan membekas dalam kehidupannya. Dia berjalan tanpa tangan yang lengkap, terpotong tangan kanannya, maka memberikan efek jera. Orang yang melihat juga akan melihat, mengetahui bahwa ini pencuri dulunya, harus berhati-hati. Maka apa yang disyariatkan dalam Islam semuanya indah, tidak ada yang buruk, walaupun menurut pandangan manusia buruk. Apa yang Allah syariatkan membawa kebaikan, membawa kemaslahatan. Namun terkadang pandangan kita terlalu pendek sehingga menganggap hukum-hukum Islam itu keras. Orang yang berzina sudah menikah dihukum sampai meninggal, mencuri potong tangan, ya. Kemudian apalagi sekedar menuduh orang berzina dicambuk 80 kali cambukan, dan seterusnya. Kisos, orang yang membunuh dibalas bunuh. Berarti Islam itu kejam, hukumannya hukuman yang tidak berperi kemanusiaan, berperi kemanusiaan, ya, tidak punya peri kemanusiaan. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang salah. Justru syariat Islam itu syariat yang indah. Tadi kita pahami, tidak semua kasus ngambil barang orang disebut pencurian. Pencurian ada aturannya. Barang yang diambil di tempat tersembunyi, nisabnya adalah 1/4 dinar dan seterusnya. Maka janganlah kita mendiskreditkan, mengecilkan, menghina Islam hanya karena hukum-hukum yang diterapkan. Karena yakinlah apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah tetapkan sebagai sebuah hukuman, itu membawa kebaikan bagi manusia. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat. Dari Nur di Bekasi, Ustadz, bagaimana cara berbuat dari dosa mencuri, bertaubat dari dosa mencuri? Bagaimana caranya taubat dari dosa mencuri? Sebagaimana sudah kita pahami bahwa mencuri adalah dosa besar. Karena dosa besar patokannya semua dosa yang ada hukumannya di dunia atau di akhirat. Bagi orang yang pernah melakukan pencurian, ya, karena di negara kita tidak ada hukuman yang disesuaikan, yang sesuai dengan aturan Islam, maka cara taubat dari pencurian, karena pencurian dosa besar, taubatnya adalah taubat yang nasuhah, taubat yang sebenar-benarnya. Dan para ulama menyebutkan 4 syarat disebut sebagai taubat yang nasuhah. Bahwa jika ingin taubat itu diterima, penuhi 4 syarat ini. 1, menyesali dosa yang dilakukan, an-nadam. Dia menyesal bahwa saya telah melakukan pencurian. Kedua, al-azm. Dia punya tekad kuat untuk berhenti dari dosa ini. Sudah menyesal,
berhenti ya dari dosa ini. Syarat ketiga, tidak adamul audah, tidak mengulangi di masa yang akan datang. Jadi sudah menyesal, tekad kuat berhenti, tidak menyesali, tidak mengulangi di masa yang akan datang dosa yang sama. Kalau saya pernah mencuri, maka di masa berikutnya, ya di tahun berikutnya, di masa yang akan datang saya tidak akan mencuri lagi. Ini harus ada. Syarat keempat, apabila berhubungan dengan harta orang, yaitu pencurian, maka harta itu dikembalikan kepada yang punya. Kita mengambil barang orang, harta orang, mencuri, kemudian kita menyesal, kita bertekad kuat berhenti, tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang, maka barang yang kita ambil kembalikan ke yang punya. Minta maaf, ya. Kalau takut dimarahin sama yang punya barang, kembalikan diam-diam, nggak ada masalah. Misalkan kita mencuri motor, kita tobat, ya. Kalau dikembalikan terang-terangan nanti kita dipukuli dan lain-lain, kembalikan diam-diam. Taruh di rumahnya malam hari dengan kuncinya, sudah tinggal. Ini tidak ada masalah, yang penting dikembalikan barang yang telah dicuri. Kemudian syarat yang kelima, taubat tersebut dilakukan sebelum ajal menjemput, sebelum meregang nyawa. Kalau sudah ajal sampai tenggorokan, tidak berguna taubat. Jadi taubatnya di waktu diterimanya taubat, sebelum matahari terbit dari barat. Karena nanti kalau hari kiamat matahari terbit dari barat dan itu tidak diterima lagi taubat. Sebelum ajal sampai tenggorokan tidak diterima lagi taubat. Maka sebelum itu kita harus sudah taubat. Inilah 5 syarat taubat dari dosa besar secara umum, baik itu pencurian, perzinahan dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Dan ini adalah pertanyaan yang mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, pembahasan kajian kitab Manhajus Salikin. Semoga bermanfaat dan apa yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya semata, yang salah dari kami pribadi dan atas kekurangan ilmu kami mohon ampun kepada Allah SWT. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita semua, menjaga negeri kita menjadi negeri yang makmur, pemimpin-pemimpin kita diberikan petunjuk menuju kebenaran dan jalan yang diridhai oleh Allah, sehingga negeri kita menjadi negeri yang berbarokah, dan juga mengangkat musibah yang sekarang kita sedang alami, pandemi corona, atau musibah di tempat-tempat lain seperti di Garut, ada banjir bandang. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi yang tertimpa musibah, diberikan kesabaran, dan digantikan dengan yang lebih baik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.